Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Jumpa lagi bersama gua Wildan Copa Al-Bukhari di catatan pejabat. Catatan pejabat kali ini ada beberapa request lewat DM Instagram ketika gua melemparkan sebuah isu tentang di masa silam, bahwa di masa silam itu di suatu negara pernah ada skandal tentang kisah cinta seorang penyair dan penari. Nah katanya, oh iya bahas katanya, karena kan dekat sekali. Ternyata setelah beberapa hari ngobrol dengan beberapa orang di Indonesia juga ada. Karena kan kalau kalau kasusnya di Indonesia atau konsepnya di Indonesia, karena mereka apa namanya, semua lingkup seni nih pasti ada kayak ketemu tiap hari, akhirnya saling jatuh cinta. Nah, mau itu musisi sama penari, penari sama penyair, penyair sama aktor dan lain sebagainya, ya kan. Nah, kalau ceritanya di yang mau kita bahas ini yang berkorelasi dengan gua, kagak tinggal di lingkungan yang sama atau circle yang sama, ya kan. Konsepnya cuman mereka ketemu di satu titik terus mereka saling oke. Nah, itu dia. Akhirnya terjadilah skandal antara si penyair dan penari itu, ya kan. Mari kita bahas. Ini dia. Kalau disebutkan nama orangnya, nama si penarinya ini, tapi bukan Adriana Leticia Reza ya. Nih, orang langsung pada tahu nih kisahnya kalau disebutin namanya. Nah, iya benar. Ada yang nyeletuk. Isa Dora Duncan. Iya kan? Isa Dora Duncan. Jadi mari kita bahas tentang skandalan duniawi ini, ya kan. Isa Dora Duncan tidak ingin menikah. Dia tidak ingin menikah, ya kan. Kalau seandainya kayak masih inget film Tuts, nah dia tuh pakai cincin merah tuh kayaknya, ya kan. Kalau di film Tuts kan semua orang yang memutuskan semua orang yang tidak ingin berhubungan sebelum menikah, ya kan. Kayak dia menikah dalam keadaan lajang, dalam keadaan gadis. Nah, dia pakai cincin merah tuh waktu itu, ya kan. Nah, terus ternyata si tokoh utamanya itu malahan nganu lah, akhirnya dilepas cincin merahnya, dibuang ke itu kan, ke air. Nah, ini Isadora Duncan tidak ingin menikah, tapi dia punya anak. Nah, itu gimana tuh, ya kan, konsepnya zaman dulu tuh. Dia tidak ingin menikah tapi dia punya anak. Punya seorang putri bernama Diere. Diere. Ayah biologis dari Diere adalah perancang panggung terkenal Edward Gordon Greggs. Tuh. Gue kalau ngomongin nama-nama ini pronunciation ini kurang ya. Kalau nama-nama saya Edward Gordon Greggs tuh ayah dari Diere. Nah, lalu dia juga pernah punya hubungan khusus dengan anak pengusaha mesin jahit, yaitu Paris Singer. Dari Paris Singer dia punya anak yang diberi nama Patrick. Namun Isadora Duncan harus menelan pil pahit ketika Diere dan Patrick tewas. Tuh, itu dia gak pengen menikah tapi ternyata dia punya hubungan khusus dengan beberapa laki-laki. Akhirnya dia punya 2 anak, itu anaknya tewas, ya kan. Tewas tenggelam bersama pengasuhnya ketika mobil yang membawa mereka tergelincir ke sungai Sieni pada tahun 1913. Tuh. Jadi kayak mau liburan kalau gak salah waktu itu kan, gue juga hampir ikut tuh. Cuman untungnya gue kagak jadi, ini cancel. Ayah mereka tenggelam di sungai Siene pada tahun 1913. Nah, Isadora Duncan sangat terpukul, tapi dia bangkit dengan menciptakan tarian yang diberi judul Mother and March.
Finebre untuk mengungkapkan rasa kehilangan. Tuh, dia mengungkapkan rasa kehilangan bikin tarian, namanya juga tarian, ikan penari. Bikin tarian yang diberi judul Mother and Marche Mighty Ninsprar. Kalau gue kan ntar nih, insya Allah September ada gue launching buku. Judulnya Mawar Merah di Atas Pusara. Tuh, tungguin tuh. Dan antara 1916 sampai 1920 dia melakukan tur Eropa. Tur Eropa Amerika, termasuk satu kunjungannya ke Amerika Selatan. Nah, bukan ke Alexis, tapi dia di Amerika Selatan. Pada tahun 1921, dia pergi ke Moskwa dan bersemangat untuk mendirikan sekolah tari. Nah, dia pergi ke Moskwa ya, bukan Moskow, Moskwa, Kawa. Mendirikan sekolah tari, Isadora bertemu Sergei Alexandrovich, ribet banget temannya ya, Udin gitu kan, Asep, anak 1000 pulau. Nah, seorang penyair yang lebih muda 17 tahun. Waduh, ini lebih muda 17 tahun aja. Gua aja waktu itu lebih muda 4 tahun. Kacau ya kan. Ini lebih muda 17 tahun. Berondong kali ini pokoknya. Si Sergei ini ya kan. Darinya lalu dia melanggar sumpah. Oh iya, melanggar sumpah tadi bahwa dia tidak mau menikah. Tapi akhirnya dia menikah dengan Sergei ini, ya kan? Melanggar sumpahnya. Dia menikah dengan Sergei pada tahun 1922 dan dia membawa Sergei di tur AS. Dia di tur AS. Kalau gue waktu itu turnya antara Blok M antara Palatehan sampai ke Alexis, sampai Pademang, antara Blok M sampai ke Pademangan tuh, ya kan? Sempet ke Kalijodo juga sebelum Kalijodo bubar, ya kan? Dan selama di Eropa, hubungan keduanya diliputi berbagai persoalan yang membuat mental Sergei terguncang. Anjay, si Sergei ini kena mental ya kan, mental hurts kalau kata orang. Dan dia kembali ke Uni Soviet pada tahun 1925. Anjir, endingnya kagak enak nih Sergei ini. Sebutin jangan deh. Tahun 1925 dia bunuh diri, ya kan, gara-gara itu kali kepikiran ya kan, ke harus berpisah dengan seorang penari tadi itu, si Sergei itu, ya kan. Nah itu dia kisah skandal antara Isadora Duncan sama Sergei yang seorang penyair dan penari, ya kan. Mungkin kalian yang ngikutin gue dari pas semenjak udah nongging ngebelah Jakarta, apa juga ya kan, nyambung juga kisah Isadora Duncan sama Sergei itu dan kehidupan gue ya kan. Karena waktu itu pertama, kalau kalian buka Facebook, gue taruh satu surat dari dia tuh, ada tulisan tangan dianya. Awal mula kita ketemu tuh di tukang duren depan asrama haji Pondok Gede, ya kan. Pertamanya tuh ada orang berdiri siapa gitu kan, matanya agak sipit, pakai baju merah kan, warna merah kan warna kesukaan gue ya kan. Terus pakai baju warna merah seksi, tapi makanya gue samperin aja, set gue kenalan, dia mau kenal sama gue ya kan. Udah gitu kita, antara dia sama gue umurnya tuh beda 4 tahun, jadi tuan dia. Kalau gue kan lahir 1993, dia lahir 1989 tuh, ya kan. Dan waktu itu dia udah umur belasan tahun, dan kayak seolah-olah dulu awalnya itu gue kayak memposisikan gue sebagai adiknya dia, jadi kemana-mana bareng, jadi gue apa-apa kayak seolah-olah gue tuh adiknya dia bener. Orang-orang sekitar juga nganggap kayak gitu, kayak bahkan kan yang kata gue pernah cerita kalau gak salah, gue singgah di satu musola
terus gue ambil wudhu, ditegur sama yang ibu-ibu yang dekat musola itu. Sangkanya gue mainin air, padahal gue jadi orang yang kayaknya gue non muslim waktu itu, sama kayak dia. Ini kan gue muslim tuh, lo adik kakak beda agamanya katanya. Dah orangnya kayaknya adik kakak, udah enggak adik kakak. Nah setelah itu kan lama pisah karena gue masuk pondok waktu itu di daerah Ciawi Bogor. Terus dia juga melanjutkan perjalanannya dia di Jakarta, ya kan set. Akhirnya kita ketemu lagi di Blok M di salah satu tempat di Palatehan. Setelah itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, waktu itu kan nyambung lagi karena gua apa namanya lagi nulis waktu itu judulnya Kuda Nongging Membelah Jakarta. Setelah itu ngobrol-ngobrol, akhirnya kita sering ketemu lagi. Akhirnya kita pisah lagi. Akhirnya ketika dia udah kan sempat nikah tuh sama seorang radiografer itu foto X-ray kalau namanya radiografer. Nah dia kebanyakan, maaf nih kalau di sini ada yang radiografer, kebanyakan dia karena pekerjaannya dia berhubungan dengan kimia, alat kimia, dia kebanyakan mandul akibat bahan kimia itu. Nah tapi dia punya anak kan, namanya Kiara Putri Al-Bukhari. Nah sebenarnya kenapa nama anaknya Kiara Putri Al-Bukhari bukan nama nama belakangnya Al-Bukhari bukan nama suaminya dia, karena itu ceritanya panjang sebenarnya. Gak ada jam. Wah, ada iklan barusan. Nah, setelah itu eh kan anaknya meninggal tuh. Meninggal. Setahun kemudian setelah cerai cerai dengan suaminya, terus nyambung lagi ke gua. Nah, nyambung lagi sama gua, akhirnya kita memutuskan waktu itu hampir mau nikah tuh. Gue mau minta doa restu sama kedua orang tua gue, tapi terdah ada ceritanya kalau mau baca di blog, judulnya Kapalku Hampir Tenggelam. Kalau mau nunggu ntar di September ada bukunya Mawar Merah di Atas Pusara. Nah itu dijadiin pembuka tuh cerita itu, apa namanya, Kapalku Hampir Tenggelam itu. Nah setelah itu kan dia meninggal, terus gue juga hampir kayak, mungkin pernah cerita di blog yang judulnya apa, The Name of God ya, The Name of God, Tuhan dekat dengan urat nadi, yang tulisan di thumbnail kayak gitu. Gue hampir menyerah kayak gitu. Kenapa sih gue agak seberuntung orang-orang gitu, ketika orang berpacarannya atau berhubungan dengan non muslim, terus sampai akhirnya dia pacaran, akhirnya non muslimnya itu jadi mualaf, akhirnya dia menikah, akhirnya dia punya anak, akhirnya dia hidup bahagia. Nah kenapa gue gak kayak gitu, gue sempet berpikiran kayak gitu kan, bla bla bla. Kayak di cerita-cerita nyerah, kayak di cerita-ceritanya apa, Tuhan izinkan aku berdosa, kayak diceritanya apa, pembuktian perjalanan terakhir, kayak gitulah. Gue kayak hampir 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 jauh dari agama ikan gara-gara galau. Kata gue, lah ngapain ya, bla bla bla, gue kayak gini, bla bla. Akhirnya tersadarkan oleh sesuatu, akhirnya gue balik lagi, gue mulai belajar lagi, sholat tepat waktu, ngaji alhamdulillah dikit-dikit ya kan, puasa juga masih jalan. Nah waktu masih itu tuh puasa hampir keputus. Sekarang jalan lagi alhamdulillah. Konsep puasa juga jadi enak ya gitu. Nah sekarang gue kan cuman gue berdoa aja lah ya kan, berdoa buat keluarga gue, berdoa buat dia, dan berdoa juga buat gue sendiri, mudah-mudahan gue bisa ketemu orang sebaik dia gitu ya kan. Yang dulu kan dia memposisikan, awalnya kan memposisikan dia sebagai kakak, gue adik gitu. Akhirnya kita saling baper-baper lah gitulah pokoknya. Lama-lama panjang juga nih cerita. eh Kalau di cerita Isadora dan Ken tadi kan yang meninggal cowoknya tuh sampai bunuh diri, dan alhamdulillah bersyukurnya gue gak sampai stres itu, terus kepikiran itu sampai kena mental kalau kata orang-orang mah. Akhirnya gue masih tetap Tuhan jaga kewarasan gue sampai saat ini ya kan, sampai gue bisa menyampaikan kisah ini ke kalian. Dan mudah-mudahan entah dari kisah Isadora dan kan, entah dari kisah gue sama dia, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya kan. Karena mungkin aja ini adalah teguran apa, bentuk Allah atau bentuk Tuhan yang bentuk Tuhan, bentuk dari bahwa Tuhan mau ngasih pelajaran ke gua lewat tragedi-tragedi ini ya kan.
termasuk juga kan kisah Isadora dan kan, oh dulu ada kisah kayak gini menjadi pelajaran buat kita, dia yang bisa diambil hikmahnya apa, kisah dari gue yang bisa diambil hikmahnya apa, ya kan. Nah, gitulah ceritanya, ya kan, daripada panjang lebar, ya kan. Lama-lama panjang nih sampai asar nih. Cukupkan sekian dari gua. Semoga kalian bisa, semua langkah kalian direstui, diridhoi Allah dan direstui alam semesta. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.